Sahabat semua, saya dapat kabar mengejutkan dari portal islam.id. Ini judulnya ngeri-ngeri sedap ini. Lawan Jokowi, 94,7% ASN tolak ibu kota pindah. Mending pensiun dini. Wah, ternyata penolakan bukan hanya muncul dari kalangan pengamat, praktisi, tokoh, masyarakat di Kalimantan, tapi juga di Jakarta. ASN-nya yang terlibat dalam proses pemerintahan di ibu kota 94% lebih, ini sudah hampir 100%. Luar biasa ini. Kita simak detailnya ya. Hampir semua aparatur sipil negara ASN atau pegawai negeri sipil PNS menolak rencana pemindahan ibu kota dari DKI Jakarta ke Kalimantan. Penolakan atas rencana Presiden Joko Widodo tersebut didapat berdasarkan hasil survei yang dilakukan Indonesia Development Monitoring (IDM). Ini saya kira akurat ya penilaian, karena populasinya juga terdata dengan jelas. Hasilnya, sebanyak 94,7% ASN menyatakan menolak jika ibu kota dan pusat pemerintahan dipindah ke Kalimantan. Direktur Eksekutif IDM Harli Prasetyo menyatakan survei tersebut dilakukan dalam bentuk tanya jawab yang dilakukan terhadap 1.225 responden yang tidak lain adalah ASN itu sendiri. Mereka mewakili sekitar 800.000 ASN yang bertugas di pemerintahan pusat. Cukup besar, sampel 1.225 dari 800.000. So, sangat besar itu. Jadi yang setuju hanya 3,9%. Sisanya abstain. Ada dua alasan kenapa menolak. Pertama, menyatakan khawatir dengan fasilitas kesehatan dan pendidikan anak yang kurang bermutu sebab sarana yang berkualitas banyak di Jakarta. Sebanyak 92,6% ASN menyatakan gaji dan pendapatan mereka tidak akan mencukupi biaya hidup mereka di ibu kota baru. Sementara itu ketika ditanya bagaimana jika mereka dipaksa pindah bertugas ke ibu kota negara yang baru, 78,3% akan mengajukan pensiun dini dari tugasnya. 19,8% akan ikut pindah dan sisanya menjawab tidak tahu. Ini angka yang sangat tajam. Ini masalah baru. Apakah pemerintah sudah mengantisipasinya? Ya enggak tahu. Pertanyaan saya, belum persoalan ekosistem lingkungan hidup yang ada di sana. Yang juga kita dapatkan informasinya, belum ada perencanaan yang matang. Jadi lagi-lagi kita melihat proses rencana pemindahan ibu kota negara ini tidak tepat atau minimal tidak saat ini. Kan mestinya nih logikanya di sana dibangun dulu sebuah komunitas. Kan logikanya mestinya di sana itu sebelum pemerintahan ada dibangun dulu peningkatan kesejahteraan masyarakat di sana. Jadi yang merasakan pertama kali adalah orang Kalimantan. Tapi kalau sekarang prosesnya pemindahan dulu, siapa yang dapat cuan? Kan pendatang. Begitu saja logikanya ya. Dan bayangkan 78% akan pensiun dini. Mereka akan memilih pekerjaan lain. Apa enggak repot itu negara? Harus merekrut lagi. Belum tentu bisa didapatkan orang-orang yang memiliki kualifikasi sebagai pegawai negeri sipil di pemerintahan ibu kota baru. Gimana kalau orang-orang hebat, orang pintarnya nggak mau? Kan repot. Ini masalah baru ini. Ini mohonlah pemerintah bijaksana dan bijaksini ya. Pertimbangkan secara matang, secara komprehensif. Dan nanti kalau sudah dikaji ulang, laporkan kembali ke rakyat ya, karena kedaulatan ada di tangan rakyat. Pemerintah baru saja mengumumkan pengunduran diri Bambang Susantono dan Doni Rahajo dari jabatan sebagai Kepala Otorita dan Wakil Kepala Otorita IKN. Padahal Bambang dan Doni belum genap menyelesaikan masa jabatannya hingga 2027. Pengumuman tersebut disampaikan Menteri Sekretariat Negara Pratikno pada Senin 3 Juni 2024. Usai Bambang dan Doni mengundurkan diri dari jabatannya, Presiden Jokowi menunjuk Menteri PUPR Basuki Hadi Mulyono dan Menteri ATR BPN Raja Juli Antoni untuk menggantikan jabatan keduanya. Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara atau IKN, Bambang Susantono, membenarkan ada karyawan di Otorita IKN yang sampai saat ini belum digaji selama beberapa bulan. Bambang mengungkap hal ini lantaran mereka masih menunggu aturan yang berupa peraturan Presiden. Menurutnya saat ini persoalan gaji pegawai eselon 1 ke bawah sedang dibahas oleh Menko Polhukam Mahfud MD dan sedang diajukan ke Presiden Jokowi. Bambang pun lantas mengapresiasi para pekerja yang tetap bekerja meski belum dibayar. Ia kemudian bercerita bahwa dirinya dan Wakil Kepala Otorita IKN, Doni Rahayu, juga baru menerima gaji setelah 11 bulan bekerja. Karena saat itu dirinya masih menunggu terbitnya Perpres nomor 13 tahun 2023 tentang hak keuangan dan fasilitas lainnya bagi Kepala dan Wakil Kepala Otorita IKN pada 30 Januari 2023.
apakah betul ada teman-teman yang sudah bekerja lama dan belum dibayar? Itu kami minta konfirmasi. Apalagi bulan puasa begini, mau lebaran, nggak ada gajian, zolim kami, Pak. Kita zolim, Pak. Kalau Pak Ustadz Al-Mukarram Gus Pardi Gaus pernah ngajarkan ke saya, maka bayarlah para pekerja sebelum keringat itu kering. Ya, kami harus jujur menyatakan bahwa kami masih menunggu Perpres tentang hak keuangan eselon 1 dan turunannya pada saat ini. Kalau boleh jujur juga, saya dan Pak Doni juga butuh waktu 11 bulan hingga kami mendapatkan salary. Dalam rapat itu juga terungkap bahwa kini masih ada 18 jabatan yang belum terisi di otorita IKN. Pihaknya mengatakan ada standar tertentu yang harus dipenuhi untuk para pengisi jabatan karena IKN dibangun menjadi kota berkelas dunia. Konon katanya kalau orang suka berbohong, maka cara untuk menutupi kebohongannya adalah dengan berbohong lagi. Bagaimana menutupi kebohongan yang kedua? Bikin kebohongan yang ketiga, dan seterusnya dan seterusnya. Saya kira ini sebuah gambaran realita yang sepanjang sejarah dunia terjadi, ya begitulah polanya gitu. Nah, tentu dalam konteks pemerintahan kita hanya bisa bertanya, apakah ini kebohongan? Apakah kebohongan yang memang berseri? Jokowi akui belum ada investor asing masuk IKN. Padahal bulan-bulan yang lalu, bahkan dari tahun-tahun yang lalu, kita mendengar optimisme yang luar biasa dari Pak Jokowi, dari LBP, Luhut Binsar Panjaitan, yang mengatakan banyak sekali investor asing yang mau masuk. Bahkan kita dapat data disebutkan berapa ya, 130 investor Singapura ingin masuk, 130 investor asing dari ini mau masuk. Mau masuk, tapi faktanya hari ini Jokowi akui belum ada investor asing masuk IKN. Padahal dananya nggak ada ini. Yang katanya juga konon katanya tidak akan menggunakan APBN seperti kereta cepat, akhirnya pakai APBN juga. Utang lagi dong, nambah lagi, menggunung lagi dong. Maka saya kira siapapun presiden yang terpilih di 2024 nanti, jangan lanjutkan IKN. Ini hanya membebani saja. Kitanya belum siap. Ya, walau alam, 5 tahun, 10 tahun, 15 tahun ke depan, kalau Indonesia semakin maju, ya mungkin saja bisa ya. Tapi sekarang tidak. Sekarang kita coba simak. Kok bisa berubah begini? Akhirnya terbongkar oleh sendirinya. Gitu. Laporan dari Amerika. Wah, kok dari Amerika ya? Jokowi akui belum ada investor asing masuk ke IKN. Presiden Jokowi mengungkap belum ada investor asing yang masuk ke ibu kota negara Nusantara. Sampai saat ini belum ada. Terus kemarin-kemarin cerita apa itu? Ini disampaikan Jokowi di sela-sela KTT APEC di California. Oh, kabar dari Amerika ya, karena Pak Jokowinya lagi di Amerika waktu tanggal 16 kemarin gitu ya. Meski begitu Jokowi optimis. Kok masih juga optimis ya ketika faktanya belum ada yang masuk. Para investor asing bakalan tertarik. Ini cerita optimisme itu harus dibangun dari sebuah indikasi yang menguatkan. Kalau ternyata tidak ada indikasinya, optimisme ini hanya optimisme buta. Nggak benar optimismenya gitu. Tidak realistis. Pasalnya saat ini saja sudah banyak pengusaha lokal tanah air yang menanam modal di IKN. Kok jadi pengusaha dalam negeri? Saya yakin bahwa setelah investor dalam negeri bergerak semakin banyak setiap bulannya, investor luar akan segera masuk. Kita lihat saja nanti, pasti masuk. Padahal cerita di awal nggak gitu. Cerita di awal berbondong-bondong dari Cina, dari mana, segala macam. Ia mengungkapkan ada 3 sektor yang menjadi prioritas yang ditawarkan kepada para pemilik modal. Pendidikan, kesehatan, dan juga teknologi. Sebelumnya Jokowi menyatakan akan menyetop investasi asing di IKN. Menyetop. Ini belum ada yang masuk loh, kok sudah disetop? Alasannya kala itu ia ingin mengutamakan investor dalam negeri untuk ikut dalam membangun IKN.
Bingung kita, rakyat dibuat bingung dengan narasi-narasinya, kecuali yang sudah yakin bahwa apa yang disampaikan adalah kebalikannya.